Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Mutiara, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer pada aplikasi SPSS. Nah, saja di sini saya mempunyai data dengan jumlah 10 item hasil dari penyebaran angket sebelumnya, dan pada kelompok K ini total dari semua item. Sebelumnya kita pindahkan data ini ke SPSS. Sebelum kita pindah, kita beri nama variabel masing-masing data tersebut. Nah, di sini saya misalkan item pertanyaan, kita beri nama dengan variabel X. X1 sampai X10. Sedangkan item total kita beri nama variabel Y. Kita kembali ke data view, kemudian kita pindahkan. Nah, sudah ada datanya di SPSS. Namun sebelum saya melakukan langkah-langkah uji heteroskedastisitas, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar transformasi data, di mana transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji prasyarat atau uji asumsi klasik sebelum masuk ke analisis regresi. Nah, salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas di sini memiliki beberapa metode. Namun, yang sering digunakan oleh para peneliti adalah metode Glatzer. Dan kami juga akan menggunakan metode Glatzer. Kenapa? Karena metode Glatzer inilah metode yang paling akurat dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Nah, apabila terjadi atau ditemukan masalah heteroskedastisitas, akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Maka dianjurkan untuk melakukan metode penyembuhan, yaitu menggunakan transformasi data pada salah satu atau semua variabel yang digunakan. Baik, langsung saja kita mulai uji heteroskedastisitasnya. Yang pertama kita pilih menu Analyze, kemudian Regression, klik menu Linear. Nah, di sini kita pindahkan variabel Y ke kolom dependen, dan X1 hingga X10 kita pindahkan pada kolom independen. Kita klik save, kemudian kita pada residual kita checklist unscalarized, continue, lalu klik OK. Nah, tujuannya di sini kita akan memunculkan variabel baru.
itu regres 1. Setelah itu kita transformasikan, transform seperti ini, transform, kemudian compute variabel. Setelah itu kita beri nama pada target variabel dengan nama ABS. Kita pilih aritmatik dan klik ABS 2 kali. Setelah itu kita masukkan nilai ASCII register 1 pada kolom numeric expression. Setelah itu klik OK. Setelah muncul rumus ini, kita lakukan uji regresi. Masuk ke menu Analyze, kemudian Regression, Linear. Kita lihat terlebih dahulu. Kita pindahkan ABS ke kolom dependen, kemudian X1 hingga X10 ke kolom independen. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul koefisien variabel. Sebelum itu, di sini ada dasar pengambilan suatu keputusan, di mana jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi tersebut besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, jika terjadi gejala heteroskedastisitas pada suatu penelitian, maka kita harus melakukan metode penyembuhan, di mana metode tersebut menggunakan transformasi data dengan logaritma natural. Kita lihat pada tabel koefisien. Jika 0 besar dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika kecil dari 0,05 berarti terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini kita lihat ada dua data yang dari 0,05, yaitu variabel X1 dan X2. Maka kita harus melakukan metode penyembuhan.